Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurheti dengan NPM 24783126 dari kelas TRPL 3D. Pada video praktik kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai konsep routing yang merupakan salah satu komponen penting dalam jaringan komputer. Nah, khususnya ini dalam proses pengiriman data antara jaringan yang berbeda. Lalu di sini bagian sebelumnya itu saya akan telah menjelaskan peringatan routing dan peran router dalam jaringan. Pada bagian kedua ini saya akan fokus menjelaskan bagian proses routing, bekerja jenis-jenis routing, serta bagaimana sebuah perangkat menentukan jalur terbaik untuk mengirim paket data. Baik, langsung saja ke pembahasan atau prakteknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu routing itu merupakan proses pemilihan jalur terbaik yang digunakan untuk mengirimkan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Nah, proses ini dilakukan oleh perangkat jaringan seperti router atau multi-layer switch yang memiliki kemampuan routing. Nah, di sini ketika sebuah paket data dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lain yang berbeda itu pada jaringan berbeda, paket ini tersebut tidak akan dapat dikirimkan secara langsung. Paket harus melewati satu atau lebih router yang berfungsi sebagai perantara. Disinilah proses routing terjadi. Nah, di sini setiap router memiliki routing tabelnya itu yang mempunyai tabel yang berisi informasi jalur-jalur jaringan. Tujuannya itu beserta interface atau next hop yang harus dilewati. Routernya akan membaca alamat IP. Nah, tujuannya ini pada paket, kemudian mencocokkannya dengan entry yang ada pada routing tabel. Nah, untuk menentukan kemana paket tersebut harus diteruskan. Nah, di sini secara umum itu terdapat beberapa jenis routing yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah static routing. Pada metode ini jalur routing itu ditentukan secara manual oleh administrator jaringan. Nah, ini static routing ini bersifat sederhana dan stabil, namun kurang fleksibel jika terjadi perubahan topologi jaringan. Nah, di sini ada jenis kedua adalah dynamic routing. Pada routing ini dinamis, routing itu dapat mempelajari jalur jaringan secara otomatis dengan menggunakan protokol routing seperti RIP, OSPF, dan IGRP. Nah, itu dengan routing ini dinamis, routing itu menyesuaikan jalur terbaik jika terjadi perubahan kondisi jaringan seperti link yang terputus. Oke. Selain itu terjadinya jalur terbaik routing itu tidak hanya memiliki tujuan jaringan, tetapi jangan mempertimbangkan metrik routing seperti jumlah hop, bandwidth, delay, dan cost. Nah, berdasarkan metrik ini tersebut routing akan memilih jalur yang paling efisien untuk mengirimkan data. Nah, dengan memahami konsep routing ini, saya dapat mengelola jaringan yang lebih terstruktur, memastikan paket data itu dapat sampai ke tujuan dengan benar, serta meminimalkan terjadinya gangguan konsumsi antara jaringan. Nah, pada praktikum selanjutnya itu di situ ada konsep routing ini akan diterapkan secara langsung melalui konfigurasi routing pada perangkat jaringan, sehingga proses pengiriman data antar jaringan itu dapat diuji secara nyata. Nah, oke, langsung saja di sini saya itu akan mempraktekkan konsep routing yang pertama. Oke, sebentar. Nah, di sini saya akan mempraktekkan. Nah, yang di sini bagian ini kita disuruh. Nah, di bagian video ini kita akan memilih routernya dulu dengan 24811 dengan
2811 ya. Bentar. Oh, 29. Ini melakukan routernya itu. Kalau teman-teman perhatikan di sini, kita akan menggunakan router. Dan kalau teman-teman ingat bahwa router sering singgung ya tentang routing. Intinya routing itu adalah komunikasi antar komputer yang berbeda network. Jadi contohnya di sini kita akan langsung membuat suatu kasus ya. Di sini saya akan coba bahwa router itu fungsinya adalah untuk di sini saya akan coba masukkan satu router. Seperti biasa saya pakai router 281. Benar. Nah, kita di sini akan memasukkan router itu menggunakan dengan versi itu adalah 2811. Nah, di sini ada bagian PC itu ada dua. Di sini menggunakan PC 0 dan PC 1. Kita ke bagian device-nya, kita melakukan PC-nya itu ada dua. PC 0 dan PC 1. Nah, kita akan menghubungkan antara router dan PC ini di bagian menggunakan kabelan itu berwarna oranye. Kita sambungkan PC ke router, lalu kita sambungkan lagi PC ke router. Nah, ini sudah tersambung, lalu kita masuk ke bagian. Nah, kita akan mengganti namanya ya. Kita langsung apa ini? Kita akan mencatat IP address-nya itu ke PC 0 itu adalah 192.168.1.0. Lalu kita salnya itu adalah 24. Oke, lalu PC pertama itu adalah menggunakan IP address-nya itu 168.1.2 langsung 2.0. salnya itu adalah 24. Oke, udah. Nah, di sini sudah kita masuk ke bagian. Lalu di sini kita disuruh Oke, sebentar. Jadi, ketika ada dua komputer yang terhubung ke router seperti ini, pasti kedua komputer ini berbeda network. Sebagai contoh, misal kita nanti akan config di sini 192.168.1.0/24. Kemudian yang di sini config IP di PC 1 dulu, desktop IP configuration. Di sini nanti misal IP-nya 192. Kita akan mengkonfigurasi dulu ke PC 0. Itu adalah kita masuk ke desktop, kita mau konfigurasinya itu adalah 192.168 titik berapa nih? Oke, sebentar. Titik 1.10 192.168.1.10. Nah, sudah, lalu kita tapi di sini saya mau pakai 1.10. Kemudian, kalau teman-teman ingat, ketika komputer ingin komunikasi dengan komputer lain yang beda network, maka dia perlu gateway. Nah, gateway-nya itu nanti adalah IP-nya si router. Jadi nanti di router kita perlu setting IP di sini. Misal 192.168.1.1, misal seperti itu. Kemudian interface yang ke PC 2 misal 192.168. kita ke bagian interface-nya itu ke bagian FA0 0 per 0 itu adalah 192.168.1.1. Nah, lalu bagian yang ke itu adalah 192.168.1.0.
168 titik 2.1. Oke, nah cukup, sudah. Lalu ini ke bagian, kita masuk ke bagian routernya. Lalu kita oke, sudah di sini kita sudah mengasih IP addressnya atau mengasih catatan ke PC1, PC 0 dan routernya menggunakan IP addressnya itu. Yang PC 0 itu adalah 192.168.1.0 dan 192.168.2.0 dan routernya itu di FA interface-nya itu ya, itu 192.168.1.1 dan FA01 nya itu atau interface-nya itu adalah 192.168.2.1. Nah, di sini kita suruh CLI, yaitu kita masuk ke bagian router. Nah, kita masuk ke bagian CLI-nya. Kita masuk ke bagian CLI, lalu kita lalu kita enter. Nah, di sini kita masuk ke enable, lalu kita mengkonfigurasi, enter. Nah, lalu di sini kita interface-nya ini yang ke bagian FA 0 per 0 ya. FA 0 per 0. Oke, lalu kita enter, lalu kita disuruh apa? Shutdown. Nah, sudah, lalu kita masukkan IP-nya. IP address-nya 192.168.1.1. 192.168.1.1. Lalu kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0 invalid. Ini kenapa ya dia selalu kayak gitu? Karena di sini sudah on nih, sudah berwarna hijau dia karena sudah aktif, sudah on. Dia selalu kayak ini tidak ada, harusnya kita menggunakan IP address. Kita copy, paste, kita enter. Nah, ini udah berhasil. Jadi kita typo. Lalu kita masukkan lagi interface-nya yang di sini kan tadi kita menginterface yang FA 0 per 0. Nah, sekarang kita menginterface FA 01. FA 01 kita enter. Lalu kita shutdown. Kita enter. Nah, sudah, lalu kita masukkan IP-nya. IP address 192.168.2.1 255.255.255.0. Nah, sudah. Di sini kita sudah masukkan. Kalau sudah seperti ini, maka kedua PC ini harusnya bisa saling komunikasi. Nah, di sini sudah berwarna hijau atau sudah berkomunikasi antara PC 0 ke PC 1. Lalu kita masuk,
IP-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kedua PC ini harusnya bisa saling komunikasi. Dia dari sini close command prompt. Dari sini. Nah, di sini kita masuk ke bagian PC. Itu udah, lalu kita mengisi default gateway-nya itu menggunakan perintah atau nomor 192.168.1.1. Nah, di sini kita sudah masuk ke gateway-nya. Lalu di sini disuruh kita dari sini close command prompt, kemudian kita lalu masuk ke aplikasi command prompt. Kita akan mengecek, lalu kita menggunakan ping ke PC 2 192.168.2.10 192.168.2.10. harusnya nanti yang pertama fail, selanjutnya dia berhasil. Oke, benar ya. Jadi yang pertama fail, kemudian selanjutnya dia berhasil. Ini tidak berhasil. Coba ping. Di sini berhasil. Kalau di sini berhasil. Coba kita ping 1. Oh, di sini kita belum 192.168.2.10. Tadi 192.168.2.1. Coba kita bagian ini 92.168.2.10. Coba keluar tidak datanya. Di sini tadi kan gini, timeout itu tidak berhasil, lalu ke bagian yang kedua, ketiga, keempatnya itu berhasil. Nah, di sini sudah. Lalu kita ke routing. Sebenarnya gimana sih cara kerja routing? Cara kerjanya adalah seperti ini. Jadi, ketika 24 itu ada router 0. Nah, lalu sudah begini, kita masuk ke routernya lagi. Kita akan menggunakan perintah yang di video itu adalah show IP router. Ngeceknya do show IP route. Route aja. Enter. Nah, di sini sudah terlihat adalah, kok ini banyak banget ya.
Oke, sebentar. Router 0, dia mengetahui bahwa network 192.168 Nih, C-nya itu 192.168.1.024 salnya, dan yang C sini 192.168.2.0 salnya itu 24. Ini ada subnet masnya itu menggunakan 2 mas, subnet masnya 2, subnet mas 2 mas. Oke. Ini menggunakan sini, kok ada 24 nya, ini kok ada 32 nya ya. Oke, lalu di bagian sini PC1 mencoba ping ke 2.10 seperti ini, maka PC1 akan bertanya ke router 0. Router 0, kamu tahu nggak 2.10 di mana? Dalam hal ini, router 0 tahu 2.10 itu kan termasuk dari network ini ya. Berarti 2.10 itu ada di FA01. iya. Maka paketnya akan diteruskan ke PC2. Begitu sampai PC2, PC2 kan reply ya. Nah, reply-nya itu kan berarti tujuannya adalah PC1. Jadi tujuannya adalah 1.10 sekarang. Maka PC2 akan tanya ke router 0. Router 0, kamu tahu nggak 1.10 di mana? Nah, router 0 tahu nih bahwa 1.10 itu bagian dari 1.0/24, yaitu ada di FA00. IP-nya itu kan PC1 ya. Jadi 100. Oke, saya harap bisa dimengerti ya. Sekarang saya mau review lagi. Jadi saya mau jelaskan ulang biar teman-teman lebih paham lagi. Kita mulai dari awal. Jadi, ketika PC1 mau ping ke PC2, berarti kan source-nya, jadi source IP-nya itu kan PC1 ya. Jadi 192.168.1.10. Destinasinya adalah IP PC2, yaitu 192.168.2.10. 1. Maka dibalas. Nah, di sini kita akan mencatat SRC sama DST-nya, PC ya, atau SM-nya. Itu di bagian PC1 itu. Ini kita ganti dulu namanya biar enak. Di sini. Ini PC2 dan ini adalah PC1. Dan di sini kita akan mencatat SRC-nya itu adalah 192.168.1.10. Lalu bagian kita DST-nya itu adalah menggunakan perintahnya itu adalah 192.1. Oke, sebentar. 168 titik 2.10. Nah, di sini sudah. Lalu kita ke PC2, itu juga sama. DSC-nya itu kan ini di PC2. Kebalikannya SRC-nya itu adalah 192.168.2.10. Nah, DST-nya itu adalah 192.168.1.10. Nah, di sini sudah kita mencatat SRC sama DST-nya itu di PC1 dan PC2.
itu artinya adalah connected. Nah, connected ini akan muncul secara otomatis ketika kita mengkonfigurasikan IP address. Jadi, tadi ketika kita konfigurasi IP address 192.168.1.1, no IP address. Coba kita masukkan lagi, menggunakan minta enter FA 01, kita masukkan no IP. Lalu kita akan mengecek atau melihat hasilnya itu menggunakan do show IP interface. Nah, di sini akan kelihatan karena FA atau interface-nya 0/0 itu adalah 192.168.1.1 yes manual off. Itu di off in. Berarti di 01-nya itu di off in nih, yes manual off. Oke, cukup. Coba kita masuk lagi ke bagian di sini ke bagian PC 1. Tadi kita sudah. Oke, sebentar. Ya. Nah, kalau kita cek tabel routing lagi, kita mau cek lagi kayak tadi do show IP route. Nah, di sini terlihat karena C-nya itu adalah 192.168.1.024. Nah, yang benar itu adalah yang C ini. Lalu di sini nah di sini kita masukkan lagi adalah IP address yang PC kedua 192.168.255.255.0. IP address, typo. IP address 192.1.1.255.255. Nah, di sini kita akan mengecek itu menggunakan do show IP route. Nah, di sini terlihat di 192.168.2.0 ini sudah terlihat itu di interface atau FA01-nya. Oke, cukup. Sampai jumpa di video berikutnya. Baik, itu tadi pembahasan dan praktik mengenai konfigurasi static routing dan pada dua router.
Nah, pada praktikum ini saya telah menjelaskan konsep static routing, langkah-langkah penentuan jalur secara manual, secara bagaimana setiap router dapat mengenali jaringan yang tidak terhubung secara langsung melalui routing table. Nah, saya juga telah mendemonstrasikan proses konfigurasi static route pada masing-masing router dan melakukan pengujian koneksivitas untuk memastikan jaringan dapat saling berkomunikasi dengan baik. Dan di sini sudah tadi. Oke, lalu di sini terima kasih sudah mengikuti praktik ini sehingga dapat bermanfaat, dan saya juga ingin meminta maaf apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi dan praktik ini. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami lebih dalam mengenai konsep routing dan mengimplementasikan pada jaringan perangkat jaringan. Semoga penjelasan dan praktik ini bermanfaat serta dapat membantu teman-teman dalam melakukan konfigurasi manapun jaringan, khususnya yang berkaitan dengan static routing. Oke, pada video selanjutnya di sini saya akan pembahasan mengenai metode routing lainnya yang lebih dinamis. Sampai jumpa di video praktik selanjutnya. Nah, di sini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.